Udah mantap. Salah kasih tahu mobilnya nggak kena. Mobil mana? Mobil dia tuh. Udah masuk. Cepat taruh tasnya. Masuk lagi, Seth. Pada sepatunya mana, Zah? Kok pakai sandal? Sepatunya mana? Cepat, lari. Bagaimana? Kemarin pingin lagi bisa sama dia, sama dia. Ya, ya lebih. Bapak secara ke sini undang keluarga juga. Hadro. Kopang dulu. Ya. Coba ada yang ganti Ustaz Espir, Ustaz Espir nunggu sini. Iya. Jangan dia. Ustaz Espir. Jangan cepet Coba lari. ganti Jangan sana. cabut. Jangan Ustaz Espirnya di sini. Lari, Din. Tunggu sini aja, Im. Nanti mobilnya masuk di dalam. Oke. Jadi nyampe sana tuh Datang. Mobil sini ya. Kameranya bagus sana ya. gimana, Pak? Sama beliau datang nanti saya balik. Rahim, nanti beliau masuk langsung rekam aja. Beliau masuk langsung rekam aja. Nggak di. Ada kalau datang enggak. Lambaikan tangannya. Tangannya lambaikan. Tangan lambaikan. la
هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير يوجهنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن والهادي جوارنا ووالينا يروي العلم وللعمل سيئة معلمنا هذا القرآن والهادي جوارنا ووالينا يروي العلم وللعمل سيئة معلمنا يروي العلم وللعمل سيئة معلمنا سيئة معلمنا هذا القرآن يوحدنا دين الخير يوحدنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير يوحدنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونكرمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونكرمه كتاب الله نعلمه ونكرمه هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوحدنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوحدنا الله تعالى رسول الله يعلمنا رسول الله معلمنا نامت عيوني يوما نامت والحنين نما
أحمد يا نور الهدى لي شوقا فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى لي شوقا فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى في شوقا فوق المدائن نرجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى في شوقا فوق المدائن نرجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء نامت عيني يوما نامت والحنين نما راحت تطويني رؤيا يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى شوقا فوق المدائن نرجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى شوقا فوق
Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhalal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhalal judi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhalal judi wal karami. Allahu amarina, yuballighnaahu amanina, wal hayyul bidan al-aslam, bihi jadil Mustafa Musa. Sa'altullahu amarina, yuballighnaahu amanina, wal hayyul bidan Yel. Cuk, mantap. Ya la qalbin sururuhu qad tawala fi habibin ana wala ya la qalbin sururuhu qad tawala habibin amal ana mana wala ya la qalbin sururuhu qad tawala fi habibin amal ana mana wala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi pokok pulai, tempat bermain sirama-rama. Sebelum Ustaz Somad, sebelum acara ini kita mulai, mari kita takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Al-Fadil, Al-Mukarram yang kita muliakan, Ustaz Abdul Somad hafizahullah wa nafa'na Allah bi ulumihi. Datuk Hadi Hud selaku pembina dan pembina yayasan pendidikan Islam Kepri, seluruh ustaz-ustazah, asatizah jami'an, para tetamu undangan dan anak-anakku sekalian santri bani dan banat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini hari yang membahagiakan kita. Sekian lama kita menanti setelah tahun berapa itu ya? Tahun berapa? Sudah setahun lebih kita rindukan kehadiran beliau untuk memberikan siraman tausiah dan nasihat untuk kita semuanya. Karena itu, saya pun tidak akan berlama-lama berdiri di sini. Kita mempersilahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad untuk memberikan sambutan sepatah dua patah, memberikan semangat dan curah ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. How are you today? Pripun kabare? Apik. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati mudir ma'had, yayasan, para asatiz, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu. Gerak nasional dalam kompetisi fisika, biologi, kimia, matematika, sains dan teknologi ini baru luar biasa. Dan ini diperoleh oleh anak-anak kita dari pesantren Ulil Ilmi Cendikia. Medalinya belum sampai, nanti akan diserahkan, dan mudah-mudahan ananda semuanya sukses dunia akhirat insyaallah. Ketika ada seorang khalifah, namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Lalu kemudian khalifah ini membuat sebuah lembaga namanya Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah artinya ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Dibuatlah satu tim penterjemah semua buku-buku bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang tidak ada buku Arabnya. Dan inilah yang terjadi sekarang dilakukan oleh Amerika yang maju itu. Kalau ada orang Batam nulis buku, kalau Bang Hardi nulis buku di Batam, maka buku itu dicetak, punya nomor ISBN, penerbit di Jakarta, dimanapun juga, maka langsung diterjemahkan oleh orang di Amerika. Semua buku-buku yang ada di dunia ini, kalau mau maju suatu negara, maka dia mesti punya perpustakaan.
Dan ternyata itu yang ditiru. Makanya ketika datang serangan Mongol ke Baghdad, Irak, yang pertama mereka hancurkan adalah perpustakaan. Buku-buku yang ada di perpustakaan di Baghdad itu mereka buang ke sungai Tigris, ke sungai Efrat, sampai kuda bisa menyeberang di atas sungai, dan air sungai berubah menjadi hitam karena tinta dari manuskrip tulisan tangan itu luntur. Begitu juga ketika ada serangan Amerika dulu ke Baghdad, yang mereka tembak, hancurkan adalah perpustakaan. Karena kalau gedung dihancurkan bisa ganti gedung baru. Tapi kalau ilmu pengetahuan, buku habis. Tapi insya Allah andai Quran terbakar, masih ada Quran tersisa di kepala santri-santri insya Allah. Amin. Walaupun tak 30 juz 30 masih ada tersisa insya Allah. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi ketika diterjemahkan buku-buku dari Yunani itu, akhirnya muncullah para ilmuwan saintis muslim. Di antaranya mereka menulisnya dengan nama Averroes. Patungnya sampai sekarang masih ada, dibangun di Andalusia. Andalusia, kalau saya sebut Andalusia banyak orang tak tahu. Di mana Andalusia itu Pak Ustadz? Disangkanya Arab. Ketika saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh Spanyol rupanya. Di seberang benua Afrika, namanya Samudra Atlantik, menyeberanglah seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Gunung yang dia lewati itu namanya Jabal Tariq, berubah namanya, disebut mereka sebagai Selat Gibraltar. Lalu kemudian Islam pun sampai ke Spanyol, dan mereka membangun peradaban Islam terkenal dengan nama Alhambra, Cordova. 700 tahun lamanya Islam berkuasa di Spanyol, sampai akhirnya tumbang hancur. Jadi generasi itu selalu ada 3. Generasi pembangun, generasi penikmat, generasi penghancur. Anak-anak juga begitu. Bapaknya susah merantau bekerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tunggang langgang lintang pukang. Lalu kemudian anaknya menjadi penikmat, nikmat rumah besar, nikmat mobil, nikmat duit. Cucunya menjadi penghancur, sakau, narkoba, minum khamar, zina, LGBT, mabuk, minum kopi, campur spiritus, mati. Selalu ada begitu. Jadi kalau anak-anakku sekarang dikirim ke pesantren Ulil Ilmi Cendikia, itu sesungguhnya supaya kalian jangan sampai jadi generasi penikmat. Karena kalau hidup sudah nikmat, malas, dan pada akhirnya menghancurkan. Bapak kalian punya perusahaan, tapi ingat, itu punya orang tua, bukan punya kalian. Kalian belum punya apa-apa. Ya kalau umur dia panjang, kalau dia susah nafas. Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Jadi karena mereka sadar kalian ini jadi generasi pelanjut perjuangan, pemegang tongkat estafet, maka dikirimnya kalian ke Ulil Ilmi Cendikia supaya kalian merasakan perjuangan. Karena kalau di rumah kalian hanya nikmat saja, belum bangun tidur nasi sudah datang, baru mau niat makan udah disuapkan ke mulut. Penyakit yang paling mengerikan bukan demam, bukan COVID. Penyakit anak tak bisa mengikat tali sepatu. Itu penyakit paling mengerikan. Apa maksudnya? Anak yang dititipkan ke nenek, nenek sangat memanjakan cucu. Anaknya lapar, sudah disuapkan. Anaknya baru nengok baju, sudah dipasangkan. Matanya baru nengok sepatu, sudah dipasangkan. Akhirnya begitu bapaknya mati, maknya meninggal, neneknya hilang, dia tak bisa menjalani hidup. Tak tahu dia hidupnya mau buat apa. Jadi kalau kalian di sini SMP 3 tahun, betul 3 tahun? SMA 3 tahun, maka setelah tamat dari sini kalian akan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan tetap pulang ke rumah, kemana lagi? Karena kami yang tua-tua ini akan mati, meninggal dunia. Apalagi zaman sekarang, kalau dulu menunggu tua, sakit, stroke, stres baru mati. Sekarang enggak, sehat-sehat, batuk mati. Makin canggih rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, angka kematian semakin tinggi. Diabetes meletus, mati.
Asam urat mati, jantung koroner mati, COVID tak mati, Omikron setengah mati. Siapa yang akan melanjutkan dunia ini kalau tidak kalian? Jadi kalau mau melihat bagaimana Kepulauan Riau, bagaimana Batam 20 tahun akan datang, maka tengoklah yang sekarang. Ini perempuan-perempuan ini akan menikah, akan menjadi wanita karir, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur, akan menjadi menteri. Dan mereka di samping itu juga akan melahirkan calon-calon pemimpin. Kalau ibunya jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat, insya Allah anaknya soleh-soleh. Tapi kalau emaknya rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya di kiri 3, di kanan 4, di bibir pun pakai anting. Menengok bibirnya pakai anting, bibir kita yang ngilu. Yang laki-laki pula tak ada sopan santun tata krama, celana sobek, rambut macam sumbu kompor, tato di mana-mana tak tentu arah, pakai sabu, pakai narkoba, jumpa bukan cium tangan. Dulu anak-anak hormat, apa kabar Ustadz? 2 jari. Kalau lewat ulama, kiai, buya, diam. Sama sekarang enggak, sehat guys. Orang Jepang tidak pusing dia kalau anaknya tak bisa matematika. Tinggal panggil guru matematika, kursuskan sebulan, naik nilainya. Kalau ada tak bisa bahasa Inggris, kursuskan, panggil itu orang Inggris. Kursus bahasa Inggris, naik langsung TOEFL, Test of English Foreign Language. Rupanya habis makan roti canai ini lantas bahasa Inggris ini. Tapi kalau anak tidak pandai ngantri, tidak pandai menghormati orang tua, tidak ada kursusnya. Jadi jangan sampai kalian di sini belajar 6 tahun menganggap orang tua tak sayang. Jam 6 sore menjelang azan maghrib pergi kalian ke bawah pokok kayu merenung. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan-jangan aku ini dulu jumpa orang tuaku habis sholat subuh pulang ke rumah, ditengoknya depan rumah ada kardus, ditengoknya itulah aku. Kalian adalah anak kesayangan. Karena orang tua kalian sayanglah dikirim kalian ke sini. Setelah nanti kalian kuat, kalian akan pergi ke luar negeri, dapat beasiswa dari Harvard University, dapat beasiswa scholarship dari Sorbonne Prancis, dapat beasiswa dari McGill Kanada, dapat beasiswa dari ANU. Apa ANU nih Pak Ustadz? Australia National University. Tapi walaupun kalian bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dalam hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang Islam ini sekarang kehilangan jati diri, tidak pede dengan dirinya sendiri. Rambut dicat warna rambut orang barat, karena dia tak pede dengan rambut dia. Kuku dicat juga dengan kuku orang barat, di atas black kutek, di bawah black daki. Tak pede dia. Apakah boleh kita meniru barat? Saya tanya sekali lagi, bolehkah kita meniru barat? Boleh. Yang ditiru itu apanya? Bahasa Inggrisnya. Yang ditiru itu apa? Disiplinnya. Yang ditiru itu apa? Rapinya. Orang barat itu kalau di kampungnya, di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Eropa, di Amerika, dia rapi, pakai jas, pakai dasi masuk kantor, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Tapi ketika dia libur, itu yang ditiru orang. Setelah dia libur, dicampakkannya semua dasi jasnya, pergi dia, tak gosok gigi, tak bercukur, tak potong rambut, tak mandi, pakai celana sobek, bau hantu setan. Nah, itulah yang ditiru oleh anak-anak muda kita. Gayanya jadi tiru. Macam bule, buceri. Bule cek sendiri. Silakan kalian hebat bahasa Inggris, berprestasi, dan sekarang kalian sudah menampakkan prestasi. Medali perunggu, medali perak, medali perunggu, medali emas. Global Science Competition. Insya Allah ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang berprestasi, dibanggakan insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Ini ada anak Indonesia juara 1 dapat Nobel Fisika di Amerika Pak Ustadz. Mantap. Anak mana? Kabar-kabarnya dari Batam, tamat dari Ulil Ilmi Cendekia. Oh itu santri saya itu. Emang Ustadz pernah ngajar di sana? Ada ceramah 2 kali. Pak Ustadz ada anak Batam Pak Ustadz. Kenapa dia ditangkap KPK? Oh enggak kenal saya. Tapi Ustadz pernah ceramah sana. Waktu saya ceramah dia tak datang, demam. Malu orang mengakui kalian. Maka tunjukkanlah prestasi, tunjukkanlah. Ada di antara kalian ini nanti yang jadi dokter spesialis insya Allah. Kau kerja di mana sekarang? Aku di rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit umum. Jadi apa? Dokter spesialis. Spesialis apa? Kandungan lah apalagi. SPOG, spesialis obgyn. Ada di antara kalian anakku yang perempuan mesti jadi spesialis kandungan. Karena sekarang banyak perempuan umat Islam mengandung tidak bisa dirawat karena tak cukup dokter perempuan. Akhirnya diperiksa oleh dokter laki-laki. Menurut syariat Islam tak betul. Kecuali kalau tak ada lagi dokter di dunia ini yang laki-laki, tak ada perempuan, pilihannya cuma 2. Bapak istrinya mengandung ya? Betul. Tak ada lagi dokter perempuan Pak. Pilihannya cuma 2, dokter laki-laki atau mati. Saya pilih mati aja lah. Tak boleh. Darurat boleh. Tapi kalian mesti menyelamatkan. Coba nanti dihitung berapa angka kehamilan di Kepri, di Batam. Berapa ketersediaan dokter perempuan untuk kehamilan. Sedikit. Dan kalau dokter tidak punya pendidikan agama, dia akan menakut-nakuti orang hamil. Ibu hamil ya? Iya. Melahir itu mengerikan Bu. Nanti anak ibu keluar lehernya putus. Tapi kalau kalian yang sudah diajarkan untuk menenangkan orang, bagaimana nih Bu dokter nanti saya melahirkan takutnya? Tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu insya Allah melahirkan dengan mudah. Melahirkan itu sepele Bu, kecil. Ibu bersin, hasil lahir. Jadi sebetulnya banyak orang ini sehat bukan karena obat, tapi sehat karena sugesti dari dokter. Masuklah dokter ke ruang ICU dengan jilbabnya yang putih, wajahnya bekas sholat tahajud di tengah malam bercahaya, ditengoknya pasien itu dibacakannya doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenang hati pasien. Pas dia tenang tuh, masuk jarum suntik. Coba kalau dokternya masuk, kukunya panjang, rambutnya macam durian. Mana yang sakit? Mana? Sangka orang itu malaikat maut. Yang setengah mati pun jadi mati. Yang mau sehat tambah parah sakitnya. Jadi di antara kalian mesti ada yang jadi bupati wali kota supaya terbantulah ulil ilmi cendekianya insyaallah. Ini perlu dibantu, perlu disupport karena dari sinilah keluar calon-calon pemimpin. Saya tak yakin anak-anak dari luar sana bisa pendidikannya baik. Jam 12 cabut dia sama kawannya. Pergi naik motor. Ngebut sana, ngebut sini, ngebut sana, ngebut sini, nabrak tiang listrik. Tak pula mati, setengah mati, buat susah aja. Kalau mati kontan tak apa-apa. Ini setengah mati, biaya opnamenya berapa? Yang perempuan itu juga keluar dari sekolah, jilbab dilipat, masuk ke tas, boncengnya sama cowok. Masuk angin, gembung. Habis harkat martabat kehormatan. Yang bisa menjaga kehormatan, kemuliaan anak umat Islam tinggal ulil ilmi cendekia. Yang sudah mendaftarkan anaknya untuk tahun ajaran 2022, alhamdulillah. Yang belum, apa boleh buat? Tunggu 2023. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan anaknya sekolah agama, siap-siap anak kau jadi pecandu narkoba, mati dalam keadaan sakau, sukul khotimah, menabrak tiang listrik, pecah kepala. Tak ada yang enak Pak Ustaz? Ada. Apa itu? Gila. Hilang kesadaran dia tentang dunia ini.
Jadi kalian yang sudah serius belajar, maka insya Allah. Adapun tentang ini banyaknya anak sekarang ini, anak SD pun pacaran sama anak TK. Ilaha illallah. Nah, udah mau kiamat udah dunia ini. WA-WA-an. Hai beb. Kami ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya ya Abi ya Umi. Kenalan bulan pertama, apa kabar akhi? Bulan kedua, apa kabar Umi? Pertama kenal ya Abi ya Umi, pertama kenal ya akhi ya ukhti, kedua kenal ya Abi ya Umi. Terus kalau udah lama, ya almarhum almarhumah. Bohong semua. Itu pacaran-pacaran tuh bohong. Kalau buaya itu kalau buaya laut, buaya air, dia kejam. Nampaknya orang sedang menangkap ikan, langsung diterkamnya, langsung berguling, langsung mati, selesai. Tapi kalau buaya darat, hai sayang, kalian insya Allah selama di sini selamat kalian dari godaan-godaan buaya-buaya darat. Cobalah kalian tengok anak-anak yang soleh-soleh. Nanti setelah dia jadi profesor doktor, setelah dia jadi dokter spesialis, setelah dia jadi pengacara, setelah dia jadi pengusaha, sukses, datang dia ke rumah kalian, dipinangnya kalian dengan bismillah. Mau? Masuk ayah kalian ngetuk kamar. Assalamualaikum anakku buah hati belayan jiwa. Ya, itu ada anak ulil ilmi cendikia ingin datang mau minang. Coba kau intip dulu dari balik jendela. Mau tak kau menerima dia? Dalam hati kalian mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi rasanya aku tak kenal dengan anak ulil ilmi. Tak ada anak ulil ilmi macam ini gantengnya dulu. Ada tak foto dia waktu dulu sekolah kelas 2? Ini gambar dia. Oh, yang ingusan dulu. Ternyata sekarang dia sudah ganteng luar biasa. Datang dia pakai mobil pintunya 2. Mobil mahal 8 miliar. Tutup pentil anginnya aja 7 juta. Bayangkan kalian lah itu. Hari berganti, musim berubah, masanya akan tiba. Tertulis di botol minuman. Apa tulisan di botol minuman? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman harga 5.000 aja kalau segelnya rusak tak diterima. Apalagi kalian perempuan, jaga kehormatan kalian. Rambut kalian ditutup, aurat kalian ditutup. Kalau kita pergi ke pinggir jalan, ada di pasar jual apel. Apel Pak Ustaz, terserah aku lah mau apel mau apel. Di pinggir jalan lisut. Yang satu lagi apelnya dalam plastik, di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam kulkas. Kalian beli yang di pinggir jalan lisut kena debu atau yang dalam kulkas? Ini yang kutanya. Kalian apelnya. Maka yang terjaga, yang terpelihara inilah An-Nisa Imadul Bilad. Negeri ini aman kalau perempuannya baik-baik. Tapi kalau sudah perempuannya, perempuan-perempuan yang baik ini kalau mengandungkan anak, dilusnya perutnya bersolawat dia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rabbi habli minas sholihin. Tapi kalau dia tak pesantren, mengandung anak, apa yang dinyanyikannya? Yang racun. Kucing garong, cinta satu malam, kabikaci kabigam, kuch-kuch hutahi. What can I do for you? I want to break free. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, sama-sama mengangguk. Tak apa diangguk kan? Sampai pada akhirnya kami akan meninggalkan Batam, meninggalkan Kepulauan Riau, tapi Indonesia akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena ada yang akan melanjutkan perjuangan, kalianlah yang akan melanjutkan dunia ini. Siap kalian? Dari bunyinya tak siap. Insya Allah. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat untuk anak-anakku di Ulil Ilmi Cendikia. Masa depan kalian cerah,
dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat, sabu-sabu, narkoba, khamar, lem kambing, diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, menjadi calon pemimpin masa depan, dan insya Allah dunia bahagia, akhiratnya senang, jauh dari api neraka, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, data-data namanya panggil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kepada Ananda yang dipanggil namanya untuk langsung maju ke depan. Yang pertama yaitu atas nama Ananda Salman Al-Farizi, juara 3 kompetisi bahasa Arab tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua yaitu Irma Nur Rahmawati, juara 2 kompetisi bahasa Arab tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga yaitu Regina Anabella Cahya, juara 3 lomba baca kitab kuning sekota Batam. Faradisa Adisti, peraih medali perunggu Olimpiade Kimia tingkat nasional yang diadakan oleh Global Science Competition. Yang selanjutnya Maya Gustina Putri, peraih medali perunggu Olimpiade Matematika tingkat nasional yang diadakan oleh Lembaga Kompetisi Indonesia. Yang selanjutnya Rajwa Afifa, peraih medali perak lomba matematika tingkat nasional yang diadakan oleh Global Science Competition, sekaligus peraih medali perunggu Olimpiade Matematika yang di tingkat nasional yang diadakan oleh KSN Nasional. Pasang dulu deh. Kedua-duanya pasang.
Selanjutnya, Yunita Aisyah Triani, peraih medali perak Olimpiade Numerasi Matematika yang diadakan oleh Lembaga Olinasi. Dan yang terakhir yaitu Naila Mustatida, peraih medali emas Olimpiade Kimia tingkat nasional di ajang Global Science Competition. Sekaligus peraih medali perunggu untuk Olimpiade Kimia. Masya Allah. Itulah tadi segenap peraih penghargaan dari segenap Olimpiade yang diadakan. Oleh karena itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua asatidz untuk maju ke depan untuk sesi foto. Coba Mi, HP itu aja kan. والبشر أطهاه
المنى زل العدا وفالهنا بشرى لنا إلا المنى زل العدا وفالهنا ودهر أنت زواده والبشر أصحاب ولاده ودهر أنت زواده يا نفس طيب بذل القام يا عين قام رئاينا أنواره يا حسلانا هذا جمال المصطفى أنواره يا حسلانا فلا العدا وفالهانا ودهر أرد زواده والبشر أصحاب ولانا بشرى لنا المنى زل العدا وفالهنا بشرى لنا المنى زل العدا وفالهنا. Dua, tiga. Oke, Rizky. Satu, dua, dah. Don't touch me, I'm famous. No. Don't touch me, I'm famous. Don't touch me, I'm famous. Kompangnya mana? Ambil makanya. Mau naik mobil langsung foto. Ada kompangnya. Ada kompang cepat. Kompang.
Mana duduk aja. Duduk. Dek, istri. Sini cepat. Sini. Satu, dua, tiga. Siap, ulang. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. harus memohon pada dengan satu-satunya. Ya, mantap. Hanya engkaulah penolongku di akhir dari hanya engkaulah penolongku. Beres-beres aja ya. Apa kita? Ya, kawan aku masuk. Mau jelek kan? Sama. Ini tengok sini. Kita masuk. Dapatnya ini. Dapat. Kami dapat. Dia dapat dia. Dadah lah. Mama kalian nanya nih, dadah lu. Dadah lu. Mama kalian nanya nih, dadah lu. Yang kompak. Alhamdulillah, setelah persiapan kita dari kemarin sore sampai pagi hari ini, kita bisa bersilaturahim dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad Hafizahullah. Acara berikutnya adalah apa acara berikutnya? Baru aja dikasih semangat sama Ustadz Somad. Ada cerita ada lain lagi ini. Sekarang agendanya harus lebih bersemangat karena kita bermimpi nanti ada anak-anak alumni WIC yang ada di Amerika sana. Ada di Inggris sana, ada di Australia, di ANU sana, Australia National University. Ada juga yang di Timur Tengah sana, mudah-mudahan ya. Karena itu kita harus tetap bersemangat dan istiqomah. Agenda berikutnya adalah membawa kursi masing-masing ke kelas masing-masing. Itu agenda kita sekarang ya. Baik, silakan semuanya berdiri dan pegang kursi masing-masing. Berdiri dan pegang kursi satu-satu. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya sudah meninggalkan lapangan ini. Wahid, Ibnan, Salasa.